Selamat malam Bapak Ibu dosen yang hormati. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Joshua Darantoro dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0548100865. Pada kali ini saya akan mengimplementasikan konsep-konsep OOP yang telah dipelajari sebelumnya dengan fokus pada integrasi yang baik antara berbagai konsep pemrograman yang berorientasi pada objek, seperti itu. Nah, pertama kita ke soalnya terlebih dahulu. Ya. Di sini pada praktik 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Yang pertama adalah mampu mendeteksikan konsep atraksi atau inheritance, kemudian mampu mendeteksikan konsep encapsulation, polymorphism, accession, I/O, dan operasi file. Kemudian mampu menjelaskan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string, seperti itu. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan struktur programnya terlebih dahulu ya. Nah, program saya ini terdiri dari sistem manajemen restoran yang di sini memiliki beberapa komponen utama. Ada kelas abstrak menu item dan menjadi fondasi, kemudian 3 kelas turunan untuk makanan, minuman, dan diskon ya. Saya akan tunjukkan ke bawah ya. Selain itu ada kelas menu juga untuk mengelola daftar menu ya, ada di sini. Kemudian ada kelas pesanan ya. Kelas pesanan yang berguna untuk di sini untuk menangani transaksi. Dan kelas utama sebagai pengendali program, seperti itu ya. Saya akan lihat ke bawah terlebih dahulu. Oke, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana implementasi dari abstraksinya ya. Di sini saya mengimplementasikan abstraksi melalui kelas abstrak menu item ya. Kelas ini di sini mendefinisikan struktur dasar yang harus dimiliki oleh setiap item menu dalam restoran. Nah, setiap item menu ini harus memiliki nama, harga, dan juga kategori ya. Di sini seperti itu. Yang membuatnya abstrak adalah adanya metode tampilan menu, seperti itu, yang bersifat abstrak. Yang itu berarti setiap kelas turunan wajib di sini memberikan implementasi spesifik bagaimana item tersebut dapat ditampilkan kepada user, seperti itu. Nah, dengan cara ini, di sini saya dapat memastikan konsistensi dari behavior across-nya kepada semua jenis menunya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bagian inheritance dan polymorphism-nya. Nah, oke. Untuk inheritance-nya dan polymorphism, untuk inheritance terlebih dahulu, di sini saya membuat kelas turunan ya, dari 3 kelas turunan dari menu item ya. Yang pertama adalah makanan, kemudian ada di sini minuman, dan juga ada diskon. Nah, kemudian di sini dari setiap kelas turunan di sini mewarisi semua sifat dari parent kelasnya, seperti itu ya. Mewarisi dari kelasnya, yang dimana tetapi di sini juga menambahkan karakteristik khusus, seperti itu. Nah, di sini pada makanan di sini memiliki properti tambahan jenis makanan. Kemudian di sini minuman memiliki jenis minuman, sedangkan diskon memiliki besaran diskon dan kemampuan menghitung harga setelah diskon, seperti itu pada bagian diskon ini ya. Nah, kemudian untuk polymorphism-nya. Untuk polymorphism-nya ini terlihat pada metode tampilan menunya. Di sini meskipun kita ya pada bagian ini, meskipun di sini kita memanggil metode yang sama pada objek yang berbeda, bisa dibilang gitu, perilakunya di sini akan berbeda. Makanan di sini akan menampilkan informasi sebagai makanan, kemudian minuman di sini akan
menampilkan informasi sebagai minuman, dan juga diskon akan menampilkan informasi harga sebelum dan sesudah diskon, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian encapsulation-nya. Pada bagian encapsulation di sini saya menerapkan encapsulation dengan menyembunyikan detail implementasi internal setiap kelas, ya. Semua atribut di sini dideklarasikan sebagai private, ya, sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, ya, seperti itu. Ya, di sini akses ke data di sini hanya dilakukan melalui metode publik, ya, yang disediakan misalnya untuk menambah item ke menu. Dan juga di sini user harus memanggil metode tambah item, bukan mengakses list secara langsung, seperti itu. Kemudian untuk mencari item harus melalui namanya metode mencari item, seperti itu, ya. Nah, itu harus melalui namanya ini metode untuk cari item. Nah, dari ini semua ini memberikan beberapa keuntungan, ya. Saya akan memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah datanya menjadi terlindungi, ya, dari modifikasi yang tidak sah. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menambahkan validasi pada satu tempat, gitu. Kemudian yang ketiga adalah jika ada perubahan implementasi internalnya, tidak akan mempengaruhi kode yang menggunakan pada kelas tersebut, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya pada bagian exception handling. Pada bagian exception handling ini, program ini memiliki penanganan exception yang bisa dibilang komprehensif, ya. Di sini saya mengantisipasi berbagai skenario error yang mungkin terjadi selama program berjalan, ya. Pertama, di sini ketika user menghapus atau mencari item yang tidak ada, di sini program akan melemparkan exception dengan pesan yang jelas, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pada bagian exception handling, ya. Nah, pada bagian ini, program di sini memiliki penanganan exception yang bisa dibilang komprehensif, ya. Di sini saya mengantisipasi berbagai jenis skenario yang error yang bisa saja terjadi selama program berjalan, seperti itu. Pertama, di sini ketika user mencoba menghapus atau mencari item yang tidak ada, ya. Di sini program akan melemparkan exception dengan pesan yang bisa dibilang jelas, seperti itu. Kedua, untuk input usernya. Di sini saya memvalidasi apakah input berupa angka atau bukan, ya. Nah, jika user memasukkan teks saat diminta angka, nah, di sini program akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian operasi filenya. Nah, pada bagian operasi file ini, di sini saya menangani kemungkinan error seperti file tidak ditemukan atau permission denied, ya, seperti itu. Pada bagian ini, semua exception yang ditangani di sini menggunakan yang namanya try-catch block, ya, try-catch block di sini, sehingga program itu tidak crash seperti itu ketika terjadi error. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu pada bagian file I atau operation, seperti itu. Nah, pada bagian your operation di sini program mendukung operasi file untuk representasi dari datanya. Di sini user bisa menyimpan seluruh menu ke file teks dan membuatnya kembali kemudian hari, seperti itu. Selain itu juga, struk pesanan juga bisa disimpan sebagai bukti transaksi, seperti itu, ya. Di sini pada bagian ini. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya try with resource, ya. Try with resource untuk memastikan bahwa resource file selalu ditutup dengan benar. Nah, bahkan jika terjadi exception, file di sini disimpan dalam format teks yang dapat mudah sekali untuk dibaca dengan setiap item menu dan baris yang terpisah, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada bagian struktur data dan algoritma.
pada bagian struktur data dan algoritma di sini, untuk struktur datanya di sini, saya menggunakan yang namanya ArrayList karena fleksibilitasnya dalam menambah atau menghapus elemen itu sangat cocok untuk kasus ini ya. Karena jumlah item menu di sini itu bisa berubah-ubah. Nah, kemudian dalam algoritma penghitungan total pesanan, ya, algoritma dalam penghitungan total pesanan di sini saya mengimplementasikan logika bisnis ya, di mana item diskon akan dihitung dengan harga setelah diskon ya. Nah, item diskon atau harga setelah diskon, sedangkan item reguler itu akan menggunakan harga yang normal. Untuk membedakannya, di sini saya menggunakan yang namanya intercept check ya, saat iterasi melalui item dari pesanan seperti itu. Kemudian dari program juga menggunakan berbagai struktur kontrol seperti looping untuk menu utama dan conditional statement untuk logika bisnisnya. Kemudian dari semua program ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja programnya. Nah, di sini saja langsung saya akan praktekkan bagaimana cara kerja programnya. Nah, pada bagian ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya. Di sini pada bagian setelah saya run, di sini langsung muncul pada bagian menu utamanya ada 7 pilihan ya. Yang pertama di sini adalah namanya tambah item menu. Kemudian ada tampilkan menu restoran. Kemudian 3 buat pesanan baru. Kemudian yang pilihan keempat yaitu tampilkan struk pesanannya. Kemudian yang kelima adalah simpan menu file. Kemudian yang keenam adalah memuat menu dari filenya ya, jika disimpan ke dalam menu file tadi. Kemudian yang ketujuh untuk menghapus item menu. Pertama di sini saya akan menampilkan menu restorannya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat beberapa menu restoran ya, ada 8 totalnya. Termasuk di sini ada paket diskon lah ya, ada paket hemat, promo spesial yang dimana di sini terdapat diskon 20%, 15% seperti itu. Nah, contohnya di sini saya akan menerapkan bagaimana saya menambahkan menu ya. Nah, contohnya di sini pada sistem ini saya akan mencoba menambahkan menu makanan terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini nasi goreng spesial. Goreng spesial. Harganya kisaran 35.000. Kemudian untuk kategorinya makanan utama. Ya, ini saya contoh saja ya, makanan utama seperti itu. Makanan utama. Ya, ini contoh saja. Nah, kemudian di sini saya akan langsung menampilkan menu restoran yang telah saya tambahkan item menunya ya. Nah, di sini otomatis di sini di menu nomor 9 langsung ada ya, nasi goreng spesial dengan harga 35.000, kemudian kategorinya ini masing-masing ya, menentukannya seperti apa sesuai keinginan masing-masing. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menghapus ini ya. Caranya adalah dengan pilihan yang sebelumnya, yaitu ke bagian nomor 7 ya. Kemudian di sini langsung kita masukkan nama item yang ingin dihapus.
Nah, di sini langsung hilang ya, tidak ada lagi. Sebelumnya di sini kan ada Ansiklopedi spesial, tapi di sini telah saya hapus seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menyimpan menu filenya ya, menu dari filenya. Tinggal langsung saja kita tutup nomor 5. Nah, di sini sistem langsung bilang bahwa menu berhasil disimpan ke file menu restoran.txt ya, seperti itu. Nah, langsung tersimpan ke sini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis Desktop tugas 3 ya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.